Halo Z Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. I have a special guest, blast from the past, Yurika Prastika. Hi friends, hi. Jadi, Mbak Yurika Prastika ini paling hits pada zaman 90-an. Ada yang masih, siapa tuh, apa tuh, yakin tuh, apa ya gitu. Pasti yang taunya mother-mothernya, father-fathernya, sama anti-antinya ya. Kalau anak-anaknya, siapa ya? Belum lahir, karena kan tahun 90 boomingnya, 89-90. Awalnya dari mana sih Mbak boomingnya waktu itu Mbak? Itu film kelima aku, judulnya Pembalasan Ratu Pantai Selatan. Karena waktu itu dianggap adegannya tuh berani banget, kelihatan payudaranya, terus ada berhubungan seksnya gitu. Mungkin pada zaman itu agak-agak tabu ya. Jadi itulah booming. Kenapa gitu. berani Mbak? Karena sebenarnya bukan berani ya, waktu itu umur aku masih 18 tahun. Jadi aku berpikirnya ya udah syuting gitu. Orang cuma pakai kemben, terus nggak pakai BH, terus cuma adegannya ya udah sih gitu loh. Enggak gini loh, aku jelasin ya. Syuting itu kan aksi reaksi, nggak mungkin orang berhubungan bener-bener gitu kan. Contohnya gini nih. Ini kayaknya khayalan kalian aja yang pada nista nih. Betul, karena suara itu kan juga bisa membawa orang jadi berhayal kan. Iya. Lihat gambar di film segini Mbak. Kan gambar segini, itu kan kameramennya begini, megang. Iya. Ya kan? Atau aku di bawah, kameranya begini. Kalau aku di atas, angle tuh penting ya Mbak ya. Terus aku dudukin dong kameramennya, bukan pemainnya loh. Kameramennya kan begini, ya kan? Aku dudukin di sini dia, terus aku gini. Gitu. Terus yang nonton gini kan. Gitu. Ya kan? Terus sebentar cowoknya gini. Padahal kameramennya begini nih. Nggak ada mbaknya di atas. Nggak ada. Terus cowoknya gini. Terus akunya suara. Tapi bener loh Mbak ya. Jadi pernah ada penelitian dari mahasiswa aku Mbak sekitar tahun 2003 pada waktu itu ya, dimana dia itu menelitinya gini, ternyata kalau bagi mereka yang dari lahir itu udah buta Mbak, kan mereka juga tetap mimpi basah. Nah kalau misalnya orang yang bisa ngelihat mimpi basahnya ngebayangin perempuan, kalau dia laki-laki gitu ya, kalau dia heteroseksual. Nah sementara buat bagi mereka yang dari lahir udah buta, mereka itu nggak memimpikan orang Mbak, tapi justru mereka memimpikan suara dan sentuhan. Oh iya, sentuhan. Nah suara-suara kayak begini nih yang bikin mereka mimpi basah nih. Oh gitu. Itu bukannya Mbak, ini ya, aku kesel nih. Terus keenakan, gitu kan, marah, tuh, kata marah, enak, kesel, marah, sama-sama, suara tuh pengaruh, oh gitu Mbak. Iya. Terus Mbak nggak dihebohin gitu orang tua atau siapa tuh gimana Mbak waktu itu Mbak? Orang tuaku sih waktu itu sempet kaget, kamu tuh syuting apa kok sampai orang rame gitu kan. Terus bokap nonton nggak? Nggak nonton, ke bioskop nggak. Okay. Tapi ada orang yang mungkin nggak seneng, jadi aku dikirimin surat kaleng, katanya aku mau disiram air keras. Ibuku panik, langsung bikin dong di pos kota segini surat permintaan maaf. Gitu loh kan, zaman dulu pos kota hits kan. Terus untung dulu nggak ada infotainment, nggak ada Instagram, nggak kayak sekarang yang kalau ada udah aku heboh. Dan aku sempat shock loh, Mbak. Aku umur 18 tahun aku gini, ini syutingnya biasa aja kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kok gue disalah-salahin, emang gue kenapa gitu loh. Tapi aku pikir udahlah bodo amat sama kata orang, aku tetap aja syuting, tetap nggak peduli gitu, pikir biarin aja lah, yang penting syuting aku terus-terusan gitu kan. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing gitu. Jadi ya aku terkenal dengan cara seperti itu. Gitu. Nah makanya waktu itu kalau misalnya bagi mereka nih bagi yang nge-browsing itu bisa ngelihat bahwa Mbak Yurika Prastika adalah salah satu disebut sebagai bom seks tahun 90. Bomnya nggak ada, seketnya dikit. Sebenarnya karena lenguhannya lenguhan marahnya, lenguhan ininya itu ya yang bikin jadi betul. hits gitu ya, karena ya. itu kan gambar, aksi reaksi dan suara. Kita aja nonton film horor kalau nggak ada suaranya kita nggak takut kan Mbak. Tapi begitu kita dengar suara, ada setan. Saya juga paling males kalau nonton film horor ya, gue tutup kuping, orang tutup mata biar nggak kaget, sebel banget soalnya. Gara-gara heboh se-Indonesia. Nah,
sejak saat itu kan pasti Mbak jadi terkenal mau nggak mau. Memang pasti banyak haters ya, zaman dulu juga udah banyak haters, bukan cuma sekarang doang. Nah pada waktu Mbak banyak haters kayak gitu, nah sejak umur 18 tahun gitu, itu kehidupan cinta Mbak tuh kayak gimana Mbak? Aku kehidupan cintanya, aku waktu umur muda, terus terang ya, aku suka laki-laki figur yang bapak-bapak. Kalau orang sekarang gadun, aku demen yang sama tua-tua. Jadi karena aku merasa gini, aduh kalau punya laki yang berumur selain satu, bisa ngejajaninnya banyak, duitnya banyak ya. Terus mereka kayak, sayang mau kemana, yuk dijemput, yuk diantar. Mereka lebih open sama kita, karena waktu itu aku umur 18 dan 19. Dan aku istilahnya orang tua tuh di luar kota, jadi aku kayak orang merantau, kurang kasih sayang. Jadi aku lebih suka ke orang-orang yang lebih berumur, gitu kan. Secara dari finansialnya mapan, terus juga dia bisa ngomongin kita, lebih ke sayang. Terus kalau soal seks ya mereka nggak terlalu yang harus tiap hari dan heboh. Oh gitu. Iya dong, karena kalau udah laki-laki berumur nggak harus tiap hari nge-seks, yang penting kita ditemenin jalan-jalan, kita bisa ngobrol enak. Aku lebih suka ya orang yang misalnya aku 18 tahun, aku udah yang 35, 30 gitu loh. Gitu yang lebih berumur. Dan waktu itu aku nggak pernah jalan sama anak muda. Waktu malah aku muda, semua cowoknya tuh lebih 10 tahun. Bahkan almarhum suamiku bedanya sampai 12 tahun. 12 tahun karena lagi itu dia mapan, terus orangnya juga baik. Aku mau apa diturutin, aku nggak pernah dimarahin, nggak pernah dibentak-bentak. Jadi kalaupun aku marah ya udah sabar ya, kamu mau apa gitu. Lebih gitu kan. Memang dapat lah sesuai. Memang dapat yang ini apa umur yang diinginkan gitu loh. Tapi begitu pernikahan berjalan 1-2 tahun atau 3 tahun sih enak, kesananya aku boring karena aku masih 22 tahun, aku pengen ajeb-ajeb, pengen ke disco. Dia gini, udahlah di rumah aja, itu yang nggak suka. Terus aku pengen kita kesini yuk, kita gini-gini. Udahlah, aku sibuk, kamu aja deh sama teman-teman tuh. Karena kamu aja deh sama teman-teman kamu aja. Akhirnya aku selingkuh, jujur, aku pernah selingkuh, gitu. Nah, karena waktu itu umurnya akhirnya sama yang awet muda, pasti masih muda begitu dong Mbak, seumuran atau bahkan lebih muda lagi selingkuhnya? Nggak muda, tetap yang berumur gitu loh. Kalau selingkuhnya udah berumur juga. Karena aku nggak suka waktu itu yang muda-muda tuh, buat aku apa ya, ngapain sih gitu, udah duitnya nggak ada, mau ini itu, mau enaknya aja, males banget. Kita sama-sama muda soalnya ya kan, jadi aku lebih suka yang orang bilang lebih mature gitu. Mature gitu ya, lebih hits. Pokoknya karena aku kan mau ini mau itu diladeni, dijemput, dan aku nggak pernah tuh yang ngerasain, jadi pengen hidup enak lah. Aku pengen yang di zona nyaman, nggak mau pusing gitu. Nggak apa juga. Cuma ini loh sebabnya kenapa aku bilang kalau sebaiknya ya menikah itu jangan umurnya terlalu jauh. Karena bayangkan kalau misalnya nih yang 22 tahun, 25-an sama yang 40-an. 40-an kan pasti kan pengennya udah mulai, kalau misalnya nih pergi, anggap aja kita ke Lombok gitu, ke pantai gitu. Yang satu udah cuma pengen berendam di pasir. Sebentar yang satu lagi, hai kita kesana yuk, kita dugem yuk, ini yuk, minum yuk, ini yuk, diving, surfing gitu. Kuat dianya. Biarpun kuat kayaknya pengen, aduh kan tiap hari aku kerja ya, aku pengennya nyantai-nyantai aja, leye-leye. Iya kan? Iya memang. Udah males lah gitu. Jadi kalau kamu semua udah mau nikah sama laki-laki yang beda di atas 10 tahun, kamu harus udah siap-siap bahwa ngurusin gaya hidupnya, terus ngurusin dia makan lah apa. Nah sementara aku waktu itu masih muda banget, nggak mau urus gitu-gitu, yang ada pergi main shopping. Dan suami aku tuh termasuk orang yang baik gitu, yang ya udah nih uang kamu pergi, ini uang kamu pergi gitu. Aku jujur aja, aku clubbing sama teman pulang pagi dia nggak pernah marah. Yang penting dia tahu kemana. Sampai pernah gini, ikut yuk, akhirnya dia ikut demi untuk nyenengin aku. Dia ikut, kita kopi minum biar dia mabok. biar seru gitu loh. Dia cuma sementara dia peminum kan, jadi dia santai aja gitu kan. Nah aduh nih kalau diajak mabok seru, dia cuma ketawa-ketawa. Dia tahu teman-teman aku cuek joget apa di depan dia ngerti, tahu gitu loh. Apa enaknya di situ. Cuman ada hal yang kadang-kadang kita mau yang lebih dari itu tuh dia udahlah gitu. Dia kerja, kitanya tuh nggak apa ya, disuruh sendiri aja, dia lebih sibuk dengan kerjaan dia gitu. Nah setelah makin berumur, suamiku nggak ada, aku dapat sama yang muda. Sekarang dapat yang muda, ya kan pernah dapat yang muda. Aku bertahan. Pertama sih enaknya sama dia, asik gitu diajak jalan, ya. Yuk dia
kesini yuk, ke situ yuk gitu. Dia lebih mengeksplor, akunya yang kadang males. Udahlah gue capek, enggak yuk kita kesini. Dia balik sekarang berasa ya. Yang kita ke gunung yuk kesini, gue bilang aduh capek banget sih gue mesti naik gitu kan. Udah lu aja deh gitu loh. Soalnya dipikir ini habisnya sih sayangku nih kayaknya masih hits sih, masih hot nih, gue ajak naik gunung sekalian. Iya gitu. Dapat itunya chemistry-nya cuma dapat di situ aja. Terus kalau aku minta tolong apa dia ngerti, dia mau gitu dan selalu Tapi soal ngemanjainnya dapat juga nggak Mbak? Caranya beda. Nggak ngebanjain yang udah berumur kan. Dia lebih ke perilaku. Kayak gini, anterin dong. Iya gitu. Oh ini ya bisa dia bisa nurut gitu loh. Bisa enak diajak ngomongnya. Tapi kalau untuk kedewasaan kurang. Durasi seks gimana Mbak? Katanya yang lebih muda durasi seksnya lebih panjang. Do you wanna dance?